Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaifa dengan NIM 2204040004, kelas akuntansi 6A. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai identifikasi regulasi publik, menganalisis kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, kemudian menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik, mendeskripsikan perkembangan standar di sektor publik, kemudian standar pemeriksaan keuangan, dan juga penyusunan regulasi publik. Definisi regulasi publik. Regulasi publik merujuk pada serangkaian aturan kebijakan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan publik untuk mengatur perilaku individu, organisasi, atau sektor tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari regulasi publik adalah untuk melindungi kepentingan umum, memastikan keadilan, menjaga keamanan, dan mendorong kesejahteraan sosial. Regulasi publik dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Regulasi publik biasanya diimplementasikan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait. Proses pembuatan regulasi publik sering melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Menganalisis kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, di mana kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan. Regulasi ini mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur organisasi nirlaba, instansi pemerintah, serta otonomi daerah, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Adapun kebutuhan regulasi dan standar, yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas. Regulasi diperlukan untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan negara yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, dasar hukum. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya pengelolaan dan profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, standar internasional. Penerapan standar internasional akuntansi sektor publik seperti IPSAS membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya, regulasi perundang-undangan. Beberapa undang-undang penting yang mengatur sektor publik di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian standar akuntansi pemerintahan. SAP yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk mengembangkan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan. SAP ini berorientasi pada IPSAS dan mencakup berbagai pernyataan akuntansi yang harus diikuti oleh pemerintah. Adapun untuk menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik. Perkembangan regulasi di sektor publik mencerminkan respon pemerintah terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang. Secara umum, perkembangan regulasi ini dapat digambarkan dalam beberapa fase utama. Yang pertama itu awal perkembangan sebelum abad ke-20. Pada masa awal, regulasi sektor publik lebih terfokus pada pengaturan hubungan antara negara dan individu. Negara bertindak sebagai otoritas yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Regulasi biasanya terbatas pada masalah dasar seperti kepemilikan tanah,
pajak, dan hukum pidana. Kemudian yang kedua, abad ke-20, era industrialisasi dan modernisasi. Seiring dengan munculnya industrialisasi, urbanisasi, dan berkembangnya teknologi, regulasi sektor publik menjadi lebih kompleks. Pemerintahan mulai terlibat dalam pengaturan sektor-sektor penting seperti perbankan, energi, transportasi, dan kesehatan. Pada saat ini, banyak negara mulai mengembangkan regulasi yang lebih terperinci mengenai hak-hak pekerja, perlindungan konsumen, dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua, negara kesejahteraan atau welfare state. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara di dunia, khususnya di Eropa, mengadopsi model negara kesejahteraan. Ini melibatkan regulasi yang lebih kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi warga negara. Pemerintahan juga semakin terlibat dalam pengaturan pasar tenaga kerja, serta penyediaan layanan publik dasar seperti listrik dan air. Kemudian yang keempat, pada tahun 1980 sampai dengan 2000, liberalisasi dan globalisasi. Seiring dengan kebijakan neoliberal yang berkembang, banyak negara mulai mengurangi regulasi di sektor publik untuk mendorong pasar bebas. Negara mengurangi peran langsung dalam banyak sektor, seperti melalui privatisasi perusahaan milik negara, deregulasi industri, dan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Ini juga berhubungan dengan fenomena globalisasi yang mengarah pada pengaturan yang lebih multinasional. Kemudian selanjutnya tahun 2000 sampai sekarang, regulasi berbasis teknologi dan pengawasan global. Di abad ke-21, perkembangan teknologi terutama digitalisasi dan internet mengubah cara pemerintah merumuskan dan melaksanakan regulasi. Regulasi sektor publik mulai mencakup perlindungan data pribadi, seperti melalui regulasi GDPR di Eropa, keamanan siber dan regulasi terkait kecerdasan buatan. Selain itu, ada tren globalisasi yang semakin memperkenalkan regulasi yang bersifat internasional, seperti dalam hal perubahan iklim, perdagangan nasional, dan regulasi yang berhubungan dengan kesehatan global. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi sektor publik terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, dan semakin menekankan pada pengaturan yang responsif dan berbasis bukti untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian mendeskripsikan perkembangan standar di sektor publik. Perkembangan standar di sektor publik menggambarkan bagaimana prinsip, pedoman, dan ukuran kualitas diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Standar di sektor publik terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Adapun gambaran umum mengenai perkembangan standar di sektor publik itu yang pertama, awal perkembangan standar administratif dan hukum. Pada awalnya, standar ini di sektor publik lebih berfokus pada pengaturan administratif dan hukum. Ini mencakup penyusunan sistem perundang-undangan, kebijakan administratif, serta prosedur pemerintahan yang dirancang untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, era pasca Perang Dunia Kedua, standar kesejahteraan sosial dan layanan publik. Setelah Perang Dunia Kedua, negara mulai mengembangkan sistem negara kesejahteraan atau welfare state yang menekankan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, 1980-an hingga 2000, standar efisiensi dan reformasi manajerial. Seiring dengan munculnya kebijakan neoliberal, terdapat dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas di sektor publik. Kemudian tahun 2000-an standar untuk pemerintahan yang transparansi dan partisipatif. Pada abad ke-21 dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi, transportasi, dan partisipasi publik, standar di sektor publik mulai berfokus pada prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Kemudian yang kelima, tahun 2010 hingga sekarang, standar untuk inovasi, keberlanjutan, dan teknologi. Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi dan globalisasi semakin mempengaruhi standar di sektor publik. Kemudian yang keenam, standar internasional dan kolaborasi global. Standar sektor publik juga semakin berorientasi internasional. Banyak organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan OECD mengembangkan standar yang bersifat global untuk memandu pengelolaan sektor publik di berbagai negara. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan negara adalah pedoman yang digunakan oleh lembaga-lembaga pengawas keuangan negara untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara, BPK memiliki standar keuangan negara atau SPKN yang mengatur prosedur dan metodologi pemeriksaan keuangan negara. SPKN ini mengacu pada standar internasional dan prinsip-prinsip audit yang diakui secara global. Beberapa prinsip utama dalam SPKN antara lain independensi, di mana auditor harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, agar hasil audit objektif dan tidak bias. Kemudian integritas, auditor harus memiliki integritas tinggi dalam setiap tahapan pemeriksaan dan tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan. Selanjutnya, objektivitas. Proses pemeriksaan harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, serta hasil pemeriksaan harus disampaikan secara jujur dan adil. Selanjutnya, profesionalisme. Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai dan mematuhi standar audit yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab. Auditor harus bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dan harus memberikan rekomendasi yang konstruktif. Dan yang terakhir, penyusunan regulasi publik adalah proses pembuatan aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di bawah kewenangan pemerintah atau lembaga negara. Regulasi ini mencakup kebijakan, hukum, peraturan, dan pedoman yang bertujuan untuk mengatur interaksi antar individu, kelompok, atau antar warga negara dengan negara, serta untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu. Proses penyusunan regulasi publik yang baik harus melibatkan berbagai tahapan, pertimbangan, dan kolaborasi antara pihak terkait untuk memastikan kebijakan tersebut efektif, adil, dan diterima oleh masyarakat. Adapun beberapa tahapan dan langkah-langkah utama dalam penyusunan regulasi publik, yang pertama itu identifikasi masalah dan kebutuhan regulasi, kemudian penelitian dan analisis, di mana terdapat analisis dampak regulasi dan juga studi perbandingan. Yang ketiga, penyusunan draft regulasi. Yang keempat, konsultasi publik dan uji coba sebelum draft regulasi disahkan. Penting untuk mengadakan konsultasi publik, survei, dan forum diskusi serta analisis hasil konsultasi. Kemudian yang kelima, penyusunan dan pengesahan regulasi. Setelah proses konsultasi dan
konsultasi publik dilakukan dan diterima, draft regulasi diperbaiki dan kemudian disusun untuk proses pengesahan, proses legislasi publik, regulasi setelah disahkan regulasi publik agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keenam, implementasi dan pengawasan. Setelah regulasi disahkan, langkah selanjutnya adalah implementasi. Pemerintah atau lembaga terkait harus memastikan bahwa regulasi diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuannya. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Setelah regulasi diterapkan, proses evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari regulasi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.